langsung kita mulai ya. Gak ada yang bertanya? Oke, kita langsung mulai. Oke, sudah terlihat ya semua ya. Ada 3 sistem hukum waris di Indonesia. Nah, nanti kalau yang mau tanya langsung aja ya. Ada 3 sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Yang pertama itu hukum waris Islam. Hukum waris Islam juga berlaku, yang diambilnya juga dari kitab-kitab fikih, ilmu faraid yang kalian pelajari. Tapi sumber hukumnya yaitu dari kompilasi hukum Islam. Oke ya, sumbernya dari kompilasi hukum Islam. Kemudian juga di Indonesia juga ada hukum waris barat, ya, yang yang berasal dari KUH Perdata atau biasanya disebutnya Burgerlich Wetboek atau BW. Jadi nanti kalau saya bilang BW itu jangan heran lagi sama istilah BW itu ya. Itu artinya Burgerlich Wetboek, yaitu dari bahasa Belanda. Nah, karena kita jajahnya itu kan sama Belanda, yang Belanda juga meninggalkan warisan, yaitu hukum perdata, hukum pidana, dan hukum-hukum yang lainnya. Hukum pidana dan hukum perdatanya itu masih kita pakai sampai sekarang. Dalam KUH Perdata, KUH Pidana itu semuanya itu adalah warisan Belanda dan masih belum diperbarui sampai sekarang. Itu ya, dan masih kita gunakan sampai sekarang. Kemudian yang terakhir itu hukum waris adat yang berlaku di masyarakat adat tertentu. Nah, meskipun hukum adat itu tidak tertulis, tidak terkodifikasi, tapi hukum waris adat ini diakui oleh negara, yaitu yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 2. Di situ mengatakan bahwasanya hukum adat itu diakui di Indonesia. Meskipun hukum adat itu tidak tertulis, tidak terkodifikasi, berbeda-beda juga di setiap daerah itu, tapi dia tetap diakui dan dihormati keberadaannya oleh Indonesia selama tidak bertentangan dengan hukum yang ada gitu. Oke. Nah, jadi kita langsung masuk ke hukum waris Islam. Nah, hukum waris Islam Indonesia itu tertuang dalam kompilasi hukum Islam yang diatur dalam pasal 171-214, berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Nah, jadi kalau orang Kristen nggak bisa mengajukan perkara ke pengadilan agama, pengadilan agama, karena pengadilan agama itu hanya khusus bagi orang-orang yang beragama Islam. Gitu. Nah, begitu juga dalam perkara waris, nggak bisa orang Kristen mengajukan di pengadilan agama, karena pengadilan agama hanya khusus pengadilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Gitu ya. Nah, kedudukan KHI ini dalam perundang-undangan itu bukan undang-undang, jadi KHI itu bukan undang-undang. KHI itu dia kedudukannya adalah sebagai instruksi presiden. Apa sih itu instruksi presiden? Nanti kita belajar ya di slide selanjutnya. Jadi KHI itu bukan undang-undang, melainkan instruksi presiden. Nah, sumber hukum KHI itu dari mana? KHI itu juga dia berasalnya dari Al-Quran, dari Sunnah, yang dirangkum oleh para ulama-ulama di Indonesia itu diambil dari beberapa kitab-kitab fikih, gitu ya. Dari beberapa kitab-kitab fikih, dari 13 kitab fikih dirangkum menjadi KHI, yang dijadikan sebagai pedoman untuk hakim-hakim di pengadilan agama dalam memutus perkara tentang orang Islam. Gitu. Oke, kita langsung masuk.
yang berhak menjadi ahli waris dalam KHI. Beda ya sama yang ada di fikih. Meskipun KHI ini berasalnya dari kitab, beberapa dari kitab fikih, tapi ada juga yang berbeda. Pertama, apa namanya, hubungan darah. Nah, karena hubungan darah, nah itu golongannya ini masih sama ya. Laki-laki itu terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Nah, kalau golongan perempuannya ibu, anak, perempuan, saudara perempuan, bibi, dan nenek. Jadi masih sama. Terus yang kedua, berhak mewarisi itu karena hubungan perkawinan, yaitu suami dan istri, itu bisa saling mewarisi. Kalau semua ahli waris ada, maka yang berhak itu ayah, ibu, anak, suami, dan istri. Ini masih sama seperti di hukum Islam. Nah, ini yang berbeda. Penghalang waris. Penghalang waris ini ada di dalam KHI pasal 173. Nah, apa aja tuh yang menjadi penghalang waris di KHI? Yang pertama, dipersalahkan telah membunuh. Ini sama ya. Nah, membunuh sengaja. Tahu tidak sengaja ini mencoba membunuh. Kemudian menganiaya berat para pewaris. Nah, ini berbeda. Kemudian memfitnah pewaris dan telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Jadi ini semua bisa menjadi penghalang, tapi syaratnya itu harus ada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, gitu ya, sudah inkrah. Misalnya seseorang dituduh telah membunuh pewaris, tapi belum ada putusan pengadilan, belum terbukti kalau dia itu telah membunuh, itu belum bisa, gitu ya, dijadi penghalang. Jadi harus ada keputusan pengadilan yang sudah menyatakan bahwa orang itu benar-benar telah membunuh atau telah mencoba membunuh atau telah menganiaya atau telah memfitnah pewaris sampai membuat pewaris ini karena difitnah jadi dipenjara sampai 5 tahun atau lebih berat, gitu ya. Jadi ketahuan kalau dia itu ternyata memfitnah. Nah, kalau sudah ada putusan pengadilannya, berarti itu dia sudah tidak berhak lagi menjadi ahli waris atau sudah terhalang, gitu ya. Nah, ini beberapa yang berbeda dari KHI dengan hukum Islam. Oke, nanti akan saya tanya ya para peserta ini secara acak. Nanti saya akan tanya. Ada poin juga yang untuk bagi yang bisa jawab. Jadi tolong diperhatikan. Ini perbedaan-perbedaannya. Oke, pertama, batasan ahli waris pengganti, yaitu tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Nah, ahli waris pengganti ini juga berbeda dengan yang tidak ada di apa namanya hukum faraid. Di dalam faraid tidak ada ya yang ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti ini sudah paham belum? Salis tuh. Sudah apa? Sudah paham? Sudah pernah dijelaskan tentang ahli waris pengganti? Sudah ya? Ya Bu, udah Bu. Oke. Nah ini ya, contohnya. Ahli waris pengganti yang ada di dalam hukum Islam. Ya. Oke, suara putus-putus ya? Udah stabil belum? Udah stabil, Bu. Oke. Udah. Nah, ini contoh ahli waris pengganti gitu ya, yang ada di dalam KHI. Ini misalnya pewaris.
waris. Dia yang ahli waris pertama ini dia sudah meninggal, ya, sudah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal. Jadi ketika pewaris ini mau bagi-bagi harta, kan pewaris ini sudah meninggal, ahli waris pertama ini posisinya dia sudah meninggal, ahli waris kedua masih ada, gitu ya. Nah, karena ahli waris pertama ini sudah meninggal, jadi harta warisannya itu dikasih ke anak-anaknya ahli waris pertama atau ahli cucu-cucunya si pewaris, gitu ya. Kalau misalnya ahli waris kedua ini dapat bagian 1,5. Oke, terus ahli waris pertama ini juga harusnya dapat bagian setengah, gitu ya. Dapat bagian setengah. Nah, maka bagian ahli waris pertama yang 1,5 ini, yang setengah ini dibagi kepada cucu-cucu, cucu pertama, cucu kedua, cucu ketiga, dan dibaginya itu rata, gitu ya. Jadi nggak boleh melebihi dari bagian ahli waris kedua. Kalau di dalam hukum Islam ini namanya bukan ahli waris pengganti, tapi apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Di dalam hukum Islam istilah ini apa? Ahli waris pengganti. Di dalam hukum Islam itu ada juga. Tapi dikasih istilahnya apa? Ada yang tahu nggak? Belum ya? Nah, dalam hukum Islam ini apa namanya dikasih namanya wasiat wajibah. Jadi cucu-cucu ini bukan sebagai ahli waris pengganti, tapi dia itu dapat bagian tapi sebagai wasiat wajibah. Nah, di Indonesia juga ada wasiat wajibah, gitu ya. Tapi beda dengan yang saya jelaskan, berbeda dengan yang wasiat wajibah yang ada di Faraid. Oke, udah paham ya sampai situ? Oke, lanjut. Yang baru juga dari KH itu yaitu gonogini, gitu ya. Gonogini juga itu tidak ada ternyata di dalam hukum Islam. Gonogini ini juga itu adalah hasil ijtihad para ulama Indonesia. Yang sebenarnya gonogini ini asalnya ini adalah dari hukum adat, gitu ya. Gonogini ini asalnya dari hukum adat. Oke, contohnya. Nah, ini ya. Ini contoh lagi. Misalnya, si suami ini meninggal. Dia meninggalkan istri. Misalnya istrinya 1. Nah, kalau istrinya 1 itu, harta setelah digunakan untuk pengurusan jenazah dan lain-lainnya itu, harta yang akan dibagi itu sebelum dibagikan kepada pewaris, itu dibagi 2 dulu sama istri. Nah, misalnya hartanya ada 100 juta gitu ya. Berarti 50 juta untuk si istri, yang 50 jutanya lagi baru itu adalah bisa diwariskan. Nanti diwaris, ketika diwariskan nanti si istri juga dapat lagi. Gitu. Jadi dia dapatnya double. Nah, gimana kalau misalnya istrinya 2? Kalau misalnya istrinya 2, misalnya ini istri yang pertama ini nikahnya tahun 2000 gitu ya. Misalnya tahun 2000. Istri yang kedua ini nikahnya tahun 2005. 2005. Nah, gonogininya gimana kalau kayak gini? Soalnya dia punya istri 4 atau berapa ya? Itu gonogininya gimana? Gonogininya itu dihitung dari tahun atau tanggal dia menikah. Misalnya tanggal 2000 ini kan baru punya rumah sama mobil 1. Ketika tahun 2005 ini dia punya rumah terus nambah mobil 3, gitu kan. Jadi
mobilnya si suami ini mobil rumahnya 2, mobilnya 4. Nah, gimana gonogininya? Itu nanti untuk istri yang kedua itu harta yang didapat dari tahun 2005 baru dibagi ke istri yang kedua. Gitu. Tapi kalau istri yang ke-1 harta dari dia dapat dari tahun 2000 itu istri pertama dapat gitu ya. Jadi istri kedua bagiannya lebih sedikit dari istri pertama karena harta gonogininya baru dihitung dari tahun 2005, dari tahun kapan mereka menikah. Gitu. Nah itu juga, jadi gonogini ini juga baru ya, hanya ada di Indonesia, itu hukum asli Indonesia, hasil para ulama Indonesia yang mana sumbernya itu awalnya itu dari hukum adat yang ada di Indonesia. Oke, kemudian warisan anak dan orang tua angkat. Nah, anak dan orang tua angkat ini kalau dalam Islam mereka nggak bisa saling mewarisi, gitu ya. Nah, tapi kalau dalam hukum di Indonesia, hukum waris di Indonesia itu bisa orang tua angkat dan anak angkat itu bisa saling mewarisi melalui jalan wasiat wajibah. Nah, jalan wasiat wajibah ini tapi tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan. Itu ada dalam pasal 209 ayat 1 dan 2 KHI. Jadi itu yang baru ada yang baru yaitu ada batasan ahli waris pengganti, gonogini, dan juga warisan anak dan orang tua angkat. Itu yang baru. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Teman-teman bisa langsung mengajukan pertanyaan. Gak ada yang bertanya? Oke, coba saya tanya ya. Kalau gitu. Nurjana. Ada nggak ya? Nurjana. Oke. Ya. Mbak Nurjana bisa sebutkan apa aja pembaruan dalam hukum waris Islam di Indonesia yang sebelumnya tidak ada di dalam Faraid? Yang batasan tadi itu, Bu? Yang ijtihad para ulama Indonesia dalam KHI yang tidak ada di dalam Faraid. Ada apa aja kira-kira? Ada 3 tadi saya sebutkan. Yang pertama batasan ahli waris pengganti. Oke. Yang kedua ada gonogini. Iya. Terus yang ketiga ada bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang. Itu masuk gonogini. Yang ketiga? Yang ketiga itu kewarisan anak dan orang tua angkat. Oke. Dia dapatnya wasiat wajibah. Itu ya. Oke, terima kasih Mbak Nurjana. Saya lupa jelaskan di sini. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, tadi kan saya bilang KHI itu, dia itu posisinya itu adalah sebagai instruksi presiden. Nah, instruksi presiden, jadi bukan undang-undang. Nah, hierarki yang pertama, yang paling tinggi itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi peraturan di Indonesia itu bertingkat dan berjenjang dan tidak boleh tumpang tindih satu dengan yang lain, itu harus tidak boleh bertentangan gitu ya. Yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian di bawahnya ada TAP MPR
Nah, ini merupakan putusan MPR dari hasil sidang MPR gitu ya. Itu bisa mengikat ke MPR atau keluar dari anggota MPR. Gitu. Tetap MPR dia posisinya di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga ada undang-undang peraturan pemerintah, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang ini semuanya udah tahu ya, udah undang-undang tentang tentang perkawinan, ada undang-undang yang lain gitu ya. Nah, terus ada juga peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, kalau peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Gitu ya, kalau misalnya darurat nggak bisa melangsung undang-undang karena undang-undang ini kan proses legislasinya cukup lama, tahapannya juga cukup panjang. Nah, kalau dalam keadaan genting itu presiden bisa membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Gitu ya. Kemudian di bawahnya ada peraturan pemerintah. Ini bukan berisi hukum, hanya menambah peraturan baru mengenai undang-undang yang bersangkutan. Misalnya dalam undang-undang ada yang kurang gitu ya peraturannya. Kemudian ditambahkan oleh peraturan pemerintah gitu ya untuk menambah aja. Kemudian ada peraturan presiden. Suara saya sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Oke. Jelas. Jelas ya. Kemudian ada peraturan presiden. Nah, presiden itu juga berhak membuat suatu peraturan. Nah, ada peraturan presiden, ada juga keputusan presiden gitu. Nah, itu berlaku secara umum. Nah, tapi ada yang berlaku khusus, yaitu instruksi presiden. Nah, itu sama seperti KHI. KHI itu dia itu adalah instruksi presiden gitu ya. Nah, berlaku khusus. Kenapa berlaku khusus? Karena proses kodifikasi KHI itu dilakukan oleh para ulama. Jadi dulu itu hakim di pengadilan agama itu ketika memutus perkara di pengadilan agama sebelum ada KHI, nah mereka itu ngambil dari kitab-kitab fikih. Nah, setiap hakim pasti kan ngambil berbeda-beda gitu ya, ngambil hukumnya dari kitab ini, dari kitab itu. Nah, itu jadi hasilnya itu berbeda-beda nanti. Nah, karena berbeda-beda tidak ada hukum yang bisa dijadikan acuan. Akhirnya para ulama itu membuat kodifikasi dari kitab-kitab fikih ulama yang ada di bawah ulama yang ada di bawah Kementerian Agama. Ketika sudah jadi, maka lahirlah kompilasi hukum Islam. Jadi bukan undang-undang ya, lahirlah kompilasi hukum Islam. Nah, karena prosesnya itu terjadi di Kementerian Agama ya dan dilakukan oleh para ulama, nah akhirnya presiden menyetujui hal itu. Oke, itu bisa digunakan sebagai hukum bagi umat Islam yang ingin berperadilan di pengadilan agama. Maka KHI ini ditetapkan sebagai instruksi presiden, bukan sebagai undang-undang. Karena kalau undang-undang itu prosesnya harus terjadi di DPR. Yang merangkum, yang meramu yaitu harus DPR gitu ya. Paham ya? Kenapa dia jadi instruksi presiden? Jadi hanya berlaku khusus, hanya berlaku bagi umat Islam. Gitu. Kemudian ada juga hierarki yang selanjutnya, itu peraturan daerah, provinsi, atau peraturan daerah kabupaten. Jadi setiap daerah juga berhak untuk membuat peraturan masing-masing. Dan itu asal selama tidak bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, itu diperbolehkan. Gitu ya. Oke, lanjut ke hukum waris dalam KUH Perdata.
Di KUH Perdata ini sumbernya itu dari hukum Barat, ya, dari hukum Belanda. Ini juga isinya itu akan sangat berbeda dengan KHI. Hukum waris dalam KUH Perdata. Sumber hukumnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Warisan Belanda. Gitu ya, masih digunakan sampai sekarang, belum diperbarui. Kemudian sistem kewarisannya adalah bilateral dan individual. Nah, maksudnya individual itu jadi hartanya itu dibagi langsung ke orangnya, langsung ke individu masing-masing gitu ya. Enggak nanti ada sistem kewarisan yang lain yang harta warisannya itu diamanahkan kepada anak tertua, anak yang lain hanya boleh memungut hasilnya. Nah, itu tidak ya, tapi sistem kewarisan KUH Perdata itu yaitu individual, langsung dibagi ke individu masing-masing. Juga bilateral, mau anak perempuan, anak laki-laki, semuanya berhak mendapatkan waris. Tuh. Jadi tidak hanya anak perempuan saja atau hanya anak laki-laki saja, tapi anak perempuan, anak laki-laki semuanya berhak mendapatkan waris. Terjadi kewarisannya itu karena satu ya, intestato, yaitu ditetapkan sebagai ahli waris menurut undang-undang. Jadi kalau kata undang-undang orang tersebut berhak mendapatkan waris, maka dia berhak gitu ya. Dan yang terakhir karena wasiat, surat wasiat. Nah, itu yang ada di KUH Perdata. Kemudian yang berhak menjadi ahli waris itu terdapat dalam pasal 832 KUH Perdata. Yang pertama, para keluarga saudara baik sah maupun luar kawin. Nah, itu ya. Jadi kalau di KUH Perdata, anak luar kawin itu juga berhak mendapatkan harta waris. Nah, ini sama, keluarga saudara juga sama seperti yang ada di KHI, cuman bedanya kalau di Perdata itu anak luar kawin itu berhak mendapatkan waris, ya. Terus yang kedua, suami dan istri yang hidup terlama, ini sama. Jadi ini sama seperti di KHI, ya, KUH Perdata ini sama seperti di KHI. Bedanya anak luar kawin berhak mendapatkan waris, sedangkan di dalam KHI anak luar kawin itu hanya memperoleh nasab ke ibunya. Begitu juga dengan kewarisannya, hanya memperoleh warisan dari ibunya, dari garis ibunya. Yang tidak berhak mendapatkan waris dalam KUH Perdata, yang pertama membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Yang kedua, memfitnah pewaris sehingga menyebabkan dipenjara dengan hukuman 5 tahun atau lebih berat. Ini sama. Yang ketiga, mengancam pewaris untuk membuat, mencabut surat wasiat. Dan yang keempat, menggelapkan dan merusak, memalsukan surat wasiat pewaris. Ini yang berbeda itu hanya yang ada di nomor 3 dan nomor 4. Mengancam pewaris untuk mencabut surat warisan, juga menggelapkan dan merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris. Tapi sama, ini juga bisa menjadi penghalang waris apabila orang tersebut sudah dinyatakan oleh hakim bersalah, sudah dan keputusan itu sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap bahwasanya orang itu telah mencoba membunuh atau dipersalahkan telah merusak atau memasukkan surat wasiat. Nah, ketika sudah dihukum tetap, maka orang itu tidak berhak mendapatkan waris. Yang berhak mendapatkan waris. Nah, kalau di sini berlaku golongan-golongan, ada 4 golongan, gitu ya. Jadi kalau golongan 1 tidak ada, berpindah ke golongan 2. Kalau golongan 1 tidak ada sama sekali, maka berpindah ke golongan 2. Kalau golongan 1, golongan 2 tidak ada, maka beralih ke golongan 3. Begitu seterusnya, sampai golongan ke-4. Nah, golongan pertama ini ada suami, istri,
dan anak-anak masing-masing mendapat bagian yang sama jumlahnya. Ya. Golongan kedua itu ada orang tua dan saudara kandung pewaris. Dan ketentuan bahwa orang tua mendapat 1/4 dari warisan. Yang golongan 3 yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas, itu sudah bapak dan ibu pewaris. Nah, yang golongan keempat, paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Ya, jadi ini ada 4 golongan yang berhak menerima waris di dalam hukum perdata. Ketika golongan 1 tidak ada, maka tidak ada sama sekali gitu ya, maka beralih ke golongan 2. Begitu seterusnya. Oke. Ini tentang hukum perdatanya. Gimana? Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Saya tanya kalau gitu ya. Bu, saya mau. Oke. Bu. Halo? Saya mau. Suaranya putus-putus. Halo? Oke, hukum pewarisan perdata itu tadi itu sumbernya dari hukum Belanda. Jadi yang ini adalah hukum Belanda, itu ya. Mbak siapa tadi? Mbak Tri ya? Tri siapa tadi? Nah itu hukum waris perdata itu sumbernya adalah hukum Belanda. Kalau hukum waris Islam itu kan sumbernya dari hukum waris yang ada di peradilan agama kan sumbernya dari ilmu faraid ya. Kalau hukum waris perdata itu sumbernya dari Belanda. Ada lagi yang lain? Bu, saya mau tanya, Bu. Bu, saya mau tanya. Oke, ini dulu Mbak Putri, silakan Mbak Putri. Oke, Bu, kenapa di Indonesia itu harus ada hukum perdata sama hukum Islam? Kenapa nggak pakai salah satunya? Oke. Itu, makasih, Bu. Saya terus dulu ya. Tadi Mbak Putri ya? Iya, Bu. Gimana, kenapa nggak pakai satu aja gitu ya? Salah satu Iya. aja. Oke. Nah, jadi sebelumnya itu juga kita itu pakainya hukum waris yang ada di hukum perdata. Karena itu yang lebih tua. Hukum waris yang ada di hukum perdata ini kan warisannya Belanda ya. Nah, ini kita sebelumnya pakai ini gitu ya. Nah, tapi kemudian lahirlah peradilan agama, orang Islam banyak yang bersengketa dalam hal waris, dari pengadilan agama, tapi hukum yang ada di hukum perdata itu berbeda dengan hukum yang ada di dalam hukum Islam. Nah, di situ akhirnya makanya ulama-ulama itu nggak pakai tuh hukum perdata, mereka ngambil dari fikih gitu. Nah, tapi karena ngambilnya beda-beda, akhirnya tidak ada kepastian hukum dalam suatu kasus. Jadi kasus ini putusannya ini, kasus ini putusannya yang lain lagi, karena sumber hukumnya ngambilnya beda-beda dari kitab fikih ini, kitab ini gitu ya, berbeda-beda. Nah, akhirnya ulama itu mempunyai inisiatif untuk mengkodifikasi hukum waris hukum Islam itu. Akhirnya lahirlah KHI gitu. Jadi umat Islam nggak bisa kan kayak yang tadi contohnya, yang berhak mewarisi itu anak yang sah ataupun anak yang di luar nikah. Nah, dalam Islam kan nggak ada seperti itu, berbeda, umat Islam nggak bisa. Akhirnya itu lahirlah KHI. Gitu. Gimana Mbak? Siapa Mbak Putri? Udah paham ya, Bu? Paham. Udah paham, Bu. Tadi siapa lagi yang mau tanya? Saya, Bu, mau bertanya. Ajeng, ya. Ajeng Putri.
Oke, silahkan. Gimana Mbak Bajang? Tadi kan yang berhak mendapat warisan itu golongan 1 sama golongan 2, 3, 4 gitu kan, Bu. Tadi Ibu bilang kalau golongan 1 tidak ada, golongan 2 gitu. Jadi harusnya golongan 1 aja gitu yang dapat ya, Bu ya. Kalau kan di Islam suami istri, anak, saudara-saudara gitu dapat gitu, Bu. Ya, kalau di Islam kan suami, istri, anak-anak, ayah sama ibu ya kan yang dapat. Nah, tapi kalau di apa namanya di hukum perdata, itu ya. Siapa Mbak aja? Nah, di sini golongan pertamanya itu suami, istri, dan anak-anak. Nah, jadi orang tua itu posisinya di golongan kedua. Misalnya suami atau istri dan anak-anak ini masih ada, maka apa namanya orang tua ini nggak dapat kayak gitu. Nah, kalau jadi yang dapat itu cuma ya ini yang di golongan pertama, golongan kedua nggak dapat, kecuali misalnya waris itu meninggal tapi misalnya pewarisnya suaminya ya yang meninggal, istrinya sudah nggak ada, anak-anak dia juga nggak punya anak gitu. Berarti kan golongan pertama nggak ada nih. Nah, karena golongan pertama tidak ada, maka yang mendapatkan waris itu golongan kedua, orang tua dan saudara-saudara kandungnya si pewaris. Gitu. Gimana Mbak Aja? Jadi yang diutamakan golongan pertama dulu gitu ya, Bu? Iya. Yang diutamakan yaitu tadi golongan pertama dulu. Ya, terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Nah ini apa namanya bagian-bagiannya itu nanti berbeda-beda. Nanti kalau kita belajar bagian-bagiannya itu mungkin akan panjang ya. Nanti saya jelaskan di pertemuan selanjutnya itu bagaimana pembagian waris di KHI, di dalam hukum perdata gitu. Tapi namanya kalau misalnya dibagi orang yang di bagian pertama ini, di golongan pertama ini itu mereka juga dapatnya sama, gitu ya. Istri, anak-anak itu dapatnya sama. Misalnya hartanya 100 juta, istri dapat 50 juta, anak-anak dapat 50 juta, gitu. Itu bagiannya sama. Gitu ya. Nanti bagian-bagiannya itu nanti panjang, nanti kita insya Allah bahas di pembahasan selanjutnya ya. Apa tadi? Ya, ada lagi? Sudah paham ya sampai sini? Oke, bisa dilanjut? Gimana, bisa dilanjut ke hukum adat? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Hukum waris adat. Oke. Itu tadi ya, seperti yang saya jelaskan. Hukum adat itu kan tidak tertulis, tidak terkodifikasi, tidak sistematis. Setiap daerah itu setiap daerah itu punya hukum masing-masing. Setiap masyarakat adat itu punya hukum masing-masing, dan itu diakui dan dihormati keberadaannya oleh Indonesia dan diperbolehkan hukumnya itu juga dijalankan selama tidak bertentangan gitu ya. Jadi boleh diakui keberadaannya gitu. Jadi juga dalam hukum waris gitu ya. Ada setiap adat itu punya hukum waris yang masih yang berbeda-beda, itu boleh dijalankan, boleh digunakan. Ya, waris adat bentuknya tidak tertulis, hanya berupa norma dan adat istiadat yang harus dipatuhi masyarakat tertentu dalam suatu daerah dan hanya berlaku di daerah tersebut dengan sanksi tertentu bagi yang melanggar. Bentuk warisan menurut hukum adat di Indonesia. 1. Proses pewarisan yang dilakukan semasa pewaris masih hidup.
Yang kedua, proses pembagian harta waris yang dilakukan setelah pewaris wafat. Nah, kalau di dalam KHI, di dalam KUH Perdata, itu nggak ada istilah pembagian waris ketika pewaris masih hidup ya. Itu hanya ada di hukum adat. Jadi pembagian waris itu di dalam KHI, di dalam KUH Perdata, itu hanya boleh ketika pewaris itu sudah meninggal, sudah wafat. Tapi kalau dalam hukum adat, itu pembagian waris ketika masih hidup itu juga disebut pembagian waris juga ada. Gitu, boleh gitu ya. Dan yang kedua itu ketika pewaris sudah wafat, itu bedanya. Oke. Nah, ada 3 model garis keturunan kultur Indonesia. Yang pertama, sistem matrilineal. Matri itu artinya ibu, lineal itu artinya garis. Ya. Jadi garis keturunannya ini yang berdasarkan garis keturunan ibu. Gitu. Nah, kemudian sistem patrilineal. Patri itu bapak atau ayah, lineal itu artinya garis. Berarti garis keturunan itu berdasarkan garis keturunan bapak sistemnya. Kemudian sistem parental atau bilateral. Nah, ini yang sebagaimana yang kita gunakan dalam KUH Perdata juga KHI hanya ada satu ini aja, yaitu garis keturunan itu berdasarkan garis keturunan bapak atau ibu. Jadi anak perempuan, anak laki-laki ya diakui, gitu ya. Bukan diakui, punya garis keturunan juga. Berbeda sama patrilineal dan matrilineal. Nah, kalau di hukum adat ada 3 sistem garis keturunan, sedangkan dalam KHI dan di dalam KUH Perdata hanya ini, parental dan bilateral. Oke. Kemudian sistem pewarisan hukum adat, sistem pewarisan individual. Harta warisan dibagi-bagi secara individu kepada masing-masing ahli waris. Nah, jadi harta warisannya itu langsung dikasih ke yang bersangkutan. Ini yang kita gunakan dalam KHI, juga dalam KUH Perdata, yaitu sistem individual, sistem warisan individual, juga bilateral. Kemudian sistem kewarisan kolektif, harta peninggalan tidak boleh dibagikan dan hanya boleh dibagikan hak pemakaiannya saja. Nah, jadi sistem kewarisan kolektif itu, harta peninggalan itu hanya diamanahkan kepada salah satu anak, gitu ya. Kemudian itu nggak boleh dibagi, tapi boleh diambil manfaatnya. Gitu. Semua anak boleh mengambil manfaatnya, tapi nggak boleh dibagi-bagi gitu. Hanya boleh digunakan, hanya boleh dimanfaatkan saja. Sistem pewarisan. Yang ketiga, sistem pewarisan mayorat. Harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaannya yang dilimpahkan kepada anak tertentu. Jadi harta warisannya itu cuma dikasih ke satu anak tertua aja, gitu. Yang lain nggak dapat. Gitu. Ini di hukum adat itu ada 3 sistem. Oke, kita bahas satu-satu ya. Sistem matrilineal. Garis keturunan ditarik berdasarkan garis ibu. Dalam masyarakat matrilineal, kedudukan wanita lebih menonjol dan hubungan kekeluargaan dengan garis ibu jauh lebih erat dan penting. Jadi garis keturunannya itu ditarik berdasarkan garis ibu. Jadi perempuan-perempuan di sini yang lebih menonjol. Begitu juga dengan hubungan kekerabatan, lebih menonjol kepada saudara-saudara dari garisnya ibu. Itu contohnya di Minangkabau, Enggano, Timor. Ya. Oke, kita bahas yang di Minangkabau. Ada yang dari Minang nggak ya? Ada yang dari Padang di sini? Orang Minang? Nggak ada? Oke. Minangkabau menganut sistem matrilineal, sehingga anak-anak dari garis ibu yang menjadi ahli waris. Sebelum Islam masuk ke tanah Minang, sistem kewarisan di Minangkabau adalah sistem kolektif.
Tadi yang sudah saya jelaskan, di mana harta warisan diturunkan kepada garis keturunan ibu yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh anggota kaum. Gitu. Warisan ini biasanya berupa benda atau tanah lahan pertanian yang dibagi-bagi adalah giliran menggarap dan menikmati hasilnya. Penerima warisan biasanya perempuan, laki-laki hanya boleh memungut hasilnya saja. Jadi intinya hanya perpindahan hak dari yang mati kepada yang masih hidup untuk dilestarikan dan dikembangkan untuk kesejahteraan garis keturunan. Nah, hal ini menimbulkan perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa sistem pewarisan ini bertentangan dengan hukum waris Islam. Ada juga yang berpendapat bahwa sistem ini sudah sesuai dengan syariat Islam. Di mana harta pusaka tinggi ini sama dengan keberadaan harta wakaf dalam Islam. Nah, akhirnya pada kongres kesepakatan alim ulama di Bukit Tinggi dan juga seminar hukum adat Minangkabau, lahirlah pendapat yang memisahkan antara harta pusaka dan harta pencaharian. Oke, saya jelaskan ya. Oke. Jadi kan matrilineal itu garis keturunan berdasarkan garis ibu. Gitu. Nah ini ya, kalau matrilineal berdasarkan garis ibu. Nah, keturunannya adalah anak pertamanya laki-laki, anak keduanya perempuan, anak ketiga perempuan, anak keempat laki-laki, anak kelima perempuan. Berarti kalau berdasarkan garis ibu, yang berhak mendapatkan waris itu adalah anak kedua, tiga, keempat. Misalnya, tapi diamanahkan kepada anak yang perempuan yang paling tua. Ini. Ya. Ini juga bisa dapat, ini juga. Nah, kemudian yang laki-laki ini enggak. Ya, ini. Ini enggak, anak pertama, anak keempat meninggal karena garis keturunan berdasarkan garis. Tapi mereka bisa memanfaatkan hasil dari harta tersebut, misalnya sawah gitu ya. Hartanya itu adalah sawah. Nah, diamanatkan kepada ini ya, perempuan. Nah, tapi yang laki-laki ini juga berhak untuk dapat bagian menggarap gitu ya, atau mengambil hasil dari lahan itu. Dan harta pusaka tinggi itu, harta pusaka tinggi itu tidak boleh dijual, nggak boleh digadaikan gitu ya, harus diwariskan secara turun temurun. Nanti gitu juga diwariskan lagi ke anak yang selanjutnya, ke anak yang selanjutnya, ke cucunya, gitu juga sama. Tidak boleh dijual, tidak boleh digadaikan, gitu. Dan anak laki-laki ini, tapi banyak pertentangan di sini. Ini kan ada yang bilang ini tidak sesuai dengan syariat Islam, ada yang bilang sesuai, gitu ya. Ini sama aja kayak hibah, gitu. Tapi akhirnya karena banyak pertentangan terjadilah kongres para ulama. Jadi di situ akhirnya ada keputusan bahwasanya harta itu dipisahkan, harta pusaka tinggi dan ada juga harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi ini itu yang tadi, harta yang diturunkan secara turun temurun, yang tidak boleh dijual, tidak boleh digadaikan itu. Nah, kemudian ada juga harta pusaka rendah. Harta pusaka rendah itu apa? Harta pusaka rendah itu adalah harta bersama si ayah dan si ibu semasa dia hidup. Nah, harta bersamanya ini dinamakan harta pusaka rendah. Harta pusaka rendah ini bisa dibagi ke semua anak. Ini dapat, ini dapat, ini dapat, ini dapat, ini dapat. Bagiannya rata semua. Gitu. Sedangkan harta pusaka tinggi yang hanya dari garis ibu ini hanya diamanahkan kepada satu anak. Nah, tergantung siapa nanti di sini, misalnya. Nah, ini dia hanya diwariskan kepada anak perempuan.
Kemudian itu nanti, tapi hasilnya boleh dibagi-bagi. Hasil lahan itu ada pembagiannya. Nanti misalnya bulan ini yang menggarap anak pertama, bulan kedua yang menggarap anak kedua, begitu selanjutnya. Harta pusaka rendah ini boleh dijual, boleh digadaikan. Harus dibagi-bagi kalau harta pusaka rendah. Kalau harta pusaka rendah tidak dibagi-bagi, dibagi sama rata seperti ini, maka harta pusaka rendah ini bisa jadi harta pusaka tinggi, gitu ya. Nah, jadi gitu, harta pusaka rendah bisa dijadikan harta pusaka tinggi ketika dia itu tidak dibagi-bagi, tidak dijual, atau malah misalnya si anak pertama ini dapat harta pusaka rendah dari hasil harta bersama kedua orang tuanya. Nah, tapi harta pusaka rendah ini sama dia nggak dijual, diwariskan ke anak selanjutnya, ke anak dia, diwariskan ke sini, terus dijual sama anak ini, diwariskan juga. Nah, itu nanti harta pusaka rendahnya itu bisa jadi harta pusaka tinggi, gitu ya. Nah, itu sistem materialnya. Jadi ini ada pembagian harta pusaka tinggi dan ada pembagian harta pusaka tinggi dengan rendah ini setelah Islam datang. Oke. Akhirnya klasifikasi harta di Minangkabau dibagi menjadi dua, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta kaum yang diterima secara turun-menurun dari keturunan ibu. Harta ini tidak bisa dibagi, namun bisa dimanfaatkan secara bergantian. Harta ini tidak dapat dijual atau digadaikan. Gitu ya. Gimana, ada yang mau bertanya? Nah, karena Oke, ini nanti kita bahas di pertemuan terakhir ya. Siapa? Mas Muhammad Ranum. Nanti kita bahas di pertemuan terakhir. Itu ya sistem kewarisan Minangkabau. Jadi setelah dibagi antara harta pusaka tinggi dengan harta pusaka rendah, maka sudah harta waris di Minangkabau itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Oke, yang selanjutnya sistem patrilineal. Garis keturunan ditarik berdasarkan garis keturunan bapak. Kedudukan pria lebih menonjol. Begitupun hubungan kekerabatan dan keluarga bapak akan jauh lebih erat dan penting. Oke, ini contoh-contohnya Batak Toba, Gayo. Selanjutnya, oke, kita bahas adat waris Batak Toba. Dalam pembagian waris masyarakat adat Batak Toba, yang memperoleh waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian dari orang tua suaminya. Secara teknis, proses pembagian waris dapat dilakukan ketika pewaris itu masih hidup atau setelah meninggal dunia. Pembagian waris yang dilakukan ketika pewaris masih hidup umumnya menjadi ahli waris hanya anak laki-laki, tetapi anak perempuan bukan berarti tidak mendapatkan apa-apa. Nah, biasanya mereka punya adat anak perempuan itu memberikan tanah kepada anak perempuan yang sudah menikah. Jadi kalau anak perempuan yang sudah menikah itu biasa dikasih tanah. Nah, begitu juga kepada anak pertama yang dilahirkan olehnya. Pembagian waris pada waktu pewaris sudah meninggal, pewaris meninggalkan istri dan anak-anak, maka harta warisan, terutama harta bersama suami istri, dapat dibagi sebagai hasil pencaharian bersama selama perkawinan dapat dikuasai oleh janda. Dapat dinikmati selama hidupnya untuk kepentingan dunia dan anak-anak.
Oke, saya jelaskan. Oke, sekarang yang satunya. Oke ya, garis keturunannya itu berdasarkan ini ya, garis ayah. Yang mendapatkan waris itu hanya anak laki-laki. Nah ini, hanya mereka saja. Ketika ayahnya meninggal, mendapatkan waris itu hanya anak laki-laki. Tapi biasanya mereka punya adat, anak perempuan ini ketika nikah dikasih tanah. Nah, ini dapat tanah. Begitu juga anak pertama yang lahir dari mereka. Ya, anak pertamanya juga dapat tanah. Nah, gitu. Karena nanti ketika pembagian waris mereka nggak dapat apa-apa. Yang dapat hanya laki-laki ini saja. Ya. Misalnya si pewarisnya ini, si ayahnya ini sudah meninggal, tinggal hanya ibunya saja. Nah itu bisa hartanya itu dimanfaatkan dulu oleh ibunya. Jadi tidak. Nah nanti atau misalnya ibu ketika misalnya ibunya mau bagi-bagi baru dibagikan. Harta itu tadi hanya anak laki-laki saja yang mendapatkan harta warisan. Ya perempuannya juga sudah dapat tanah masing-masing. Itu juga kalau mereka yang ada ya, kalau mereka yang punya tanah lebih, kalau yang enggak ya mungkin anak perempuan ini nggak dikasih. Gitu. Cuman itu udah jadi adat mereka, biasanya hal itu dilakukan. Oke. Nanti bisa dibaca. Yang terakhir yaitu sistem parental atau bilateral. Itu ya, garis keturunan berdasarkan garis bapak dan ibu. Oke. Waris kehidupan pria dan wanita tidak dibedakan. Misalnya contohnya Aceh, Sumatera, Riau, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Oke, kita tadi kasus di adat Muslim Jawa. Itu bisa dibaca sendiri. Nah, di masyarakat Jawa itu ada sistem siklus gendong, gitu ya. Jadi di masyarakat Jawa itu menggunakan sistem bilateral atau parental, garis keturunan berdasarkan garis ayah dan ibu. Jadi anak perempuan, anak laki-laki semua dapat harta yang sama. Nah, ini ada istilah siklus gendong. Model ini digunakan oleh masyarakat Jawa bermata pencarian sebagai petani yang membawa hasil panennya ke rumah dengan dua cara. Anak laki-laki membawa pulang dengan cara dipikul, anak perempuan membawa dengan cara digendong. Nah, itu artinya maksudnya itu anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Tapi biasanya ini siklus gendong ini digunakan oleh masyarakat yang punya masyarakat Jawa yang punya harta peninggalan banyak gitu ya. Jadi meskipun anak perempuan ini dapatnya cuma 1 bagian, tapi itu sudah banyak gitu. Bagi masyarakat mereka jumlah segitu itu sudah banyak. Jadi biasanya yang menggunakan sistem siklus gendong itu yang punya harta peninggalan banyak. Nah, kemudian yang selanjutnya di foto-foto atau dinding kupat, yaitu harta warisan dibagi-bagi oleh pewaris yang masih hidup dengan asas musyawarah keluarga. Nah, itu biasanya kalau di foto-foto atau dinding kupat itu dibaginya berdasarkan musyawarah. Misalnya anak yang sudah menghabiskan biaya pendidikan paling banyak gitu kan ya, itu nanti bagiannya itu berbeda gitu ya. Atau misalnya ada anak yang lebih kaya, terus anak yang pertama kaya, anak yang kedua
miskin banget. Yang ketiga sederhana. Nah, itu nanti pembagiannya juga beda-beda berdasarkan musyawarahnya itu kupat atau di foto-foto. Sebenarnya itu dua sistem pewarisan, berapa model sistem pewarisan masyarakat Jawa. Gitu. Oke, sudah selesai pembahasan kita. Kemudian ada yang mau bertanya tentang sistem pewarisan adat ini. Menarik ya, apa namanya, sistem pewarisan adat ini. Dan kita masih akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya lebih detail. Masih perkenalan aja. Gimana, ada yang mau bertanya atau saya tanya? Saya tanya ya, sudah seperti ini. Jangan lupa sebutkan nama ya. Ada yang bertanya? Saya Krisna mau Akbar. bertanya, Bu. Oke, sebentar saya catat dulu. Nama saya Krisna Akbar. Oke. Terdengar, Bu, suaranya? Oh, terdengar. Gimana Mas Krisna? Yang itu, Bu, yang dipikul itu loh, Bu. Dipikul, digendong. Ya, digendong. Kalau misalnya dibalik, Bu, kasusnya, Bu. Gimana kalau misalnya yang sering ngurus orang tuanya malah yang perempuan? Oh, itu nanti ada. Nanti kita bahas Oh, lagi. ada, tuh. Nanti di Oh, ya pertemuan udah. selanjutnya ya. Oke, Bu, ya udah. Oke. Kalau misalnya ini, Bu, kalau Hmm. yang itu yang sering ngurus misalnya anak angkat gimana, Bu? Nah, itu juga nanti ada. Ada juga, Bu. Nanti kita Oh, bahas ya udah, gimana Bu, ya anak udah. angkat gitu. Oke. Oke. Ya udah, Bu, Pembahasan makasih. Oke. Ya. Oke, selanjutnya. Mau nanya. Siapa? Mbak Aditya Putri ya? Mau nanya yang garis keturunan Ibu. Suaranya kurang keras. Mau nanya yang bagian keturunan dari garis Ibu. Matrilineal. Iya, yang tadi itu kan ada harta pusaka tinggi ya. Itu kan dikasihnya misalkan punya 5 anak, dikasih salah satu ke anak perempuannya. Nah, yang mendapatkan harta pusaka tinggi itu kan nanti diturunkan lagi ke anaknya. Nah, anaknya itu harus yang perempuan lagi atau bebas? Anak perempuan yang tertua gitu. Tergantung, bisa anak perempuan yang tertua, bisa anak perempuan yang paling terpercaya. Jadi cucunya itu harus. Kalau misalkan nggak punya, misalkan anaknya laki-laki semua gimana itu? Anaknya, oke, nanti kita bahas di studi kasus yang di terakhir ya. Pertanyaan yang bagus, Mbak Putri. Nanti kita bahas di studi kasus di pembahasan terakhir. Nanti saya catat. Laki-laki semua. Oke, terima kasih Mbak Putri, pertanyaan yang bagus. Lanjut, ada lagi? Nanti di pertemuan terakhir itu ada tadi kasus masalah hukum waris di Indonesia. Nanti mungkin bisa sampai 2 pertemuan ya, karena akan panjang sekali. Tadi kasus tentang hukum Islam di pengadilan agama, juga di pengadilan negeri, begitu juga di masyarakat adat. Itu nanti ada studi kasus. Ada studi kasusnya itu mungkin akan makan waktu cukup panjang karena akan mungkin banyak masalah-masalah di situ. Nanti di pembahasan terakhir insya Allah kita bahas ya. Ada lagi? Saya tanya aja kalau gitu. Muhammad Rifki Irfan. Ya, Bu. Oke. Sudah ikutin dari awal ya, Mas? Iya. Oke. Ada berapa sistem garis keturunan di Indonesia, di masyarakat adat? Di apa, Bu? Ada berapa sistem keturunan dalam masyarakat adat?
masyarakat adat. Sebutkan salah satu deh. Dari keturunan. Lupa ya Mas ya? Oke. Ada 3. Matrilineal, bilateral. Garis keturunan berdasarkan ibu, matrilineal, berdasarkan ayah patrilineal, berdasarkan ibu dan ayah itu bilateral. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Semoga besok apa namanya? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, gimana? Bentar. Linda Isma. Silakan ya. Silakan. Yang di bagian patrilineal tadi, Bu, kan tadi anak perempuan itu nggak dapat warisan, dapatnya tanah ketika udah nikah. Nah, gimana kalau keluarganya itu kondisinya nggak punya tanah gitu, Bu? Atau anak perempuan tuh ada warisan sama sekali atau gimana gitu, Bu? Iya, itu seperti yang saya bilang tadi, sistem seperti itu hanya bagi apa namanya orang tua yang punya harta lebih, harta banyak. Jadi tanahnya bisa dikasih itu ke anak perempuan yang sudah menikah itu ada gitu hartanya punya. Tapi kalau yang nggak punya gimana? Nggak dapat. Gitu. Kenapa nggak dapat? Ya karena mereka dianggap sudah dapat dari suaminya. Gitu kan nanti kan suaminya kan juga dapat dari apa namanya orang tuanya. Itu dianggap jadi sudah dapat. Sedangkan anak laki-laki kan tidak dapat gitu dari istrinya. Makanya yang dikasih hanya anak laki-laki saja gitu. Karena dianggap anak perempuan itu sudah dapat dari apa namanya orang tua suaminya. Itu ya Mbak Isma, Mbak Linda. Gimana, sudah paham? Hargaan gimana? Gimana, Mbak? Gimana, Mbak? Kalau kan di patrilineal Nggak jelas. ya, nanti Suaranya kurang jelas. oh iya, dalam satu keluarga, misal ada anaknya tuh cuma tunggal perempuan aja, nanti harta warisan keluarganya gimana, Bu? Nah, itu nanti kita bahas di pertemuan sudah sama seperti yang tadi ya. Di matrilineal gimana, tapi anaknya laki-laki semua gitu. Itu juga ya nanti di patrilineal gimana, tapi anaknya perempuan semua. Di matrilineal gimana, anaknya laki-laki semua gitu. Nanti kita bahas. Gimana pembagian pembagian yang dalam kasus-kasus tertentu itu gimana pembagiannya. Itu nanti kita bahas di pertemuan terakhir. Biar tidak meluas pembahasannya. Oke ya. Oke, bisa kita cukupkan. Atau ada yang masih mau ditanyakan? Gimana Mas Fajar? Cintanya, Bu. Oke, gimana? Yang tadi di patrilineal bukan yang diberi warisan kan yang diutamakan anak laki-laki. Kemudian bukan yang diutamakan, memang yang diberi warisan anak laki-laki. Ya. Kemudian kalau memang hartanya banyak itu nanti dibagikan ke anak perempuan yang sudah menikah, kemudian anak pertamanya gitu ya, Bu, cucu pertama. Iya, betul. Nah, itu nanti ada perhitungannya atau gimana, Bu? Maksudnya kadar banyak atau sedikitnya harta itu gimana, Bu? Nah, itu tadi dalam masyarakat adat itu kan sistem pembagian warisnya itu macam-macam. Ada yang bisa jadi misalnya anak yang menghabiskan sama ya seperti di masyarakat Jawa di mana-mana gitu, pembagiannya itu besar kecilnya itu nanti tergantung musyawarah bersama, tergantung kesepakatan keluarga, tergantung pertimbangan dari orang tuanya itu gitu. Bisa jadi sama rata pembagiannya, bisa jadi nanti dilihat
misalnya anak yang pertama itu hartanya lebih banyak, dia sudah kaya, gitu ya, dia sudah makan, dia sudah berkecukupan. Anak kedua miskin, gitu, apa namanya, masih jauh lah dari kata makan. Nanti anak yang kedua itu yang dapat warisan lebih banyak, anak yang pertama yang kaya tadi lebih sedikit, berdasarkan musyawarah keluarga. Nah itu jadi pembagiannya itu bisa berdasarkan musyawarah atau bisa juga ya udah dibagi rata aja semuanya gitu, jumlahnya apa namanya sama, jumlahnya sama rata. Gitu. Jadi Mas Fajar Sidik gimana? Kurang jelas? Putus? Putus-putus Mas? Gimana Mas Fajar? Oke. Ya. Jadi itulah yang apa yang kalian pelajari di dalam hukum faraid itu ternyata implementasinya itu sangat berbeda gitu ya, dengan apa yang digunakan di Indonesia gitu, meskipun kesamaannya sedikit karena ada kesamaannya juga di peradilan yang ada di pengadilan agama gitu, tapi ternyata masih tetap ada perbedaannya juga nanti. Nah besok pembahasan kita akan lebih menarik lagi. Pertemuan selanjutnya apa namanya kita membahas tentang cara penyelesaian waris di Indonesia gitu ya. Pertemuan yang akan datangnya lagi yaitu tentang studi kasus, insya Allah akan lebih menarik dan insya Allah sangat bermanfaat. Nah nanti karena kalian gelarnya nanti SH ya, betul? Iya Bu. Nah nanti, Iya Bu. Nah karena gelarnya SH nanti di masyarakat misalnya ada yang sengketa waris gitu, nah pasti kalian ditanya gitu nanti. Jadi karena SH itu tadi kan, nah ini Mas, misalnya saya ada kasus waris seperti ini, tapi ternyata udah yang dipelajarin di faraid kayaknya gimana ya, ke pengadilan gimana ya? Itu nanti penting banget karena nanti kalian harus tahu bagaimana implementasinya di masyarakat, apa aja apa namanya syarat-syaratnya, tata caranya itu harus tahu gitu ya, karena sebagai sarjana hukum itu harus luas gitu pengetahuannya gitu. Oke, terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah bergabung. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya minta maaf kalau suara saya agak tersengal-sengal, ngos-ngosan ya, karena saya sedang hamil muda, jadi sedang hamil muda, sedang hamil jadi agak ngos-ngosan sedikit gitu. Terima kasih juga Pak Fauzul Hanif, manggilnya Pak Hanif, Pak Fauzul. Pak Hanif ya, Pak Fauzul. Siapa? Pak Fauzul. Ya, Pak Fauzul. Sudah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi sementara ini saya ini sebagai konsultan hukum keluarga. Saya sebagai konsultan hukum keluarga, banyak juga yang konsultasi masalah hukum keluarga waris, ada masalah yang perceraian, yang terbaru kemarin ketika saya mudik Jakarta. Ada juga yang konsultasi masalah KDRT gitu ya. Jadi untuk sementara ini saya sebagai konsultan hukum. Sebenarnya saya penasihat hukum juga karena posisi saya sekarang punya anak masih usia 2 tahun, juga sedang hamil, jadi tidak bisa aktif sebagai penasihat hukum, ini sebagai konsultan hukum. Gitu. Allah nanti kita sama-sama belajar gitu ya. Sebelum saya tutup, masih ada pertanyaan atau ada Tuhan atau ada apa? Bisa? Sudah jelas semua ya? Jelas Bu. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.